sayangmu, kasih sayang, perlindungan perlindunganku, di bawah naungan sayapmu, damai hatiku. Kasih sayangmu, kasih sayang, pengharapan pengharapanku, sabar kasih setiamu selalu ku
Shalom. Selamat pagi Bapak Ibu Saudara sekalian. Kebaktian hari ini tanggal 17 Mei 2020 dilayani oleh Saudari Maria Magdalena da Costa dengan tema bergereja dalam kasih dan relasi. Jemaat kami undang berdiri, marilah kita mengawali kebaktian ini dengan memuji nama Tuhan dari PKJ 4 baitnya yang pertama dan kedua. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, kita akan memulai ibadah ini dengan satu landasan bahwa pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai saudara sekalian. Dan menyertai saudara juga. Saya persilakan jemaat untuk kembali duduk. Jemaat yang terkasih, sebagaimana tema hari ini adalah bergereja dalam kasih dan relasi. Kasih dan relasi telah diwujud nyatakan dalam Tuhan kita Yesus Kristus ketika Ia datang ke dalam dunia. Yesus telah memberikan teladan dan kasih dan relasi antara dirinya dan Bapa. Untuk itu tidak ada alasan bagi kita untuk tidak menyatakan kasih dan relasi seperti yang Allah kehendaki kepada kita. Aku hendak tetap berhati tulus. NKB 193 bait pertama dan ketiga. Aku hendak tetap berhati tulus karena teman mempercayaiku.
Mari bersama-sama kita datang ke hadapan hadirat Tuhan, mengaku segala dosa dan pelanggaran kita. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami mengucap syukur karena kami boleh datang beribadah meskipun secara online. Terima kasih Tuhan untuk penyertaan-Mu 1 minggu lamanya. Tangan kasih-Mu telah menuntun kami dan kami dapat melewatinya. Tuhan, kami menyadari ketika melewati hari-hari itu, tidak ada satu pun yang tersembunyi. Kami jauh dari firman-Mu. Saat ini kami datang dalam kerendahan, mengaku segala dosa dan pelanggaran yang telah kami lakukan 1 minggu lamanya. Kami lalai dalam menaati seluruh firman-Mu. Hati Tuhan kami sakiti, sesama kami sakiti. Dan tidak menutup kemungkinan kami juga terluka dan tidak dapat memberi pengampunan bagi orang yang telah bersalah kepada kami. Saat ini ya Tuhan, kami memohon pengampunan dan belas kasihan-Mu. Ampunilah kami, karena di dalam Engkau sajalah ya Tuhan, kami menerima pengampunan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bila aku renungkan dosa, silakan jemaat untuk berdiri. Bapak Ibu, dengarkanlah berita anugerah dari Allah yang akan memimpin kita dalam menjalani minggu-minggu yang akan datang. Dari Kisah Para Rasul 13 ayat 38 dan 39. Jadi ketahuilah hai saudara-saudara, oleh karena Dialah maka diberitakan kepadamu pengampunan dosa. Dan di dalam Dialah setiap orang yang percaya memperoleh pembebasan dari segala dosa yang tidak kamu peroleh dari hukum Musa. Demikianlah berita anugerah dari Allah. Syukur kepada Allah.
Mari kita menyanyikan lagu dari PKJ 15, Kusiapkan Hatiku Tuhan. Kusiapkan hatiku Tuhan, menyambut firman-Mu saat ini. Ku sujud menyembah Engkau dalam hadirat-Mu saat ini. Curahkanlah pengurapan-Mu kepada umat-Mu saat ini. Ku siapkan hatiku Tuhan, mendengar firman-Mu. Firman-Mu Tuhan, tiada berubah. Sejak semulanya dan selama-lamanya tiada berubah. Firman-Mu Tuhan, penolong hidupku. Ku siapkan hatiku Tuhan, menyambut firman-Mu. Saya persilakan jemaat duduk kembali. Mari bersama-sama kita akan berdoa sebelum membaca dan merenungkan kebenaran firman Tuhan. Mari berdoa. Bapa Surgawi, kami bersyukur atas hari yang baru yang Tuhan berikan kepada kami. Kami boleh duduk di tempat ini dan juga di rumah kami masing-masing untuk mendengarkan kebenaran firman-Mu. Terima kasih Tuhan untuk waktu dan kesempatan yang Tuhan berikan. Biarlah firman-Mu hari ini Tuhan menguatkan, menuntun langkah-langkah kami. Inilah doa dan permohonan kami. Hanya di dalam nama Yesus kami menyambut pemberitaan firman-Mu. Amin. Bacaan firman Tuhan hari ini terambil dalam Injil Yohanes 14, ayat 15 hingga ayat yang ke-21. Injil Yohanes pasal 14, ayat 15 hingga ayat yang ke-21. Di bawah perikop, Yesus menjanjikan penghibur. Jikalau kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti segala perintahku. Aku akan minta kepada Bapa, dan Ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain, supaya Ia menyertai kamu selama-lamanya, yaitu Roh kebenaran. Dunia tidak dapat menerima Dia, sebab dunia tidak melihat Dia dan tidak mengenal Dia. Tetapi kamu mengenal Dia, sebab Ia menyertai kamu dan akan diam di dalam kamu. Aku tidak akan meninggalkan kamu sebagai yatim piatu. Aku datang kembali kepadamu. Tinggal sesaat lagi, dan dunia pun tidak akan melihat aku lagi. Tetapi kamu melihat aku, sebab aku hidup dan kamu pun akan hidup. Pada waktu itulah kamu akan tahu bahwa aku di dalam Bapa-Ku, dan kamu di dalam aku, dan aku di dalam kamu. Barang siapa memegang perintahku dan melakukannya, dialah yang mengasihi aku. Dan barang siapa mengasihi aku, ia akan dikasihi oleh Bapa-Ku, dan aku pun akan mengasihi dia, dan akan menyatakan diriku kepadanya.
Demikianlah Injil firman Tuhan yang hari ini kita baca bersama-sama. Bapak Ibu, yang disebut berbahagia adalah mereka yang mendengarkan firman Allah dan memeliharanya dalam kehidupan hari lepas hari. Haleluya. 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 Bapak Ibu yang terkasih, sebagaimana tema hari ini adalah bergereja dalam kasih dan relasi. Bapak Ibu, apalah arti relasi jika tidak ada kasih? Itu seumpama seperti perjodohan Siti Nurbaya gitu ya. Ada relasi tapi tidak ada kasih. Apalah arti kasih jika tidak ada relasi? Seumpama Om Jin yang baik hati tapi tidak bisa melakukan apa-apa karena sedang terperangkap di dalam botol. Bapak Ibu yang terkasih, kedua hal ini sangat berkaitan erat. Mengapa bergereja harus dalam kasih dan relasi? Kasih kepada siapa? Relasi dengan siapa? Di dalam pelayanan Tuhan Yesus, Bapak Ibu, Yesus seringkali mengatakan, seperti Bapa yang telah mengasihi aku, demikianlah juga aku telah mengasihi kamu. Tinggallah di dalam kasihku, jikalau kamu menuruti perintahku, kamu akan tinggal diam dalam kasihku. Seperti aku menuruti perintah Bapakku dan tinggal dalam kasihnya. Bapak Ibu yang terkasih, ini berarti Yesus sebagai tokoh utama dari kasih itu sendiri. Kalau kita melihat dalam bacaan hari ini dari Yohanes 14 ayat 15 sampai 21, ini merupakan rangkaian di mana Tuhan Yesus itu sedang berpisah dengan para muridnya. Ya, di dalam ayat-ayat sebelumnya Yesus berkata, "Hai anak-anakku, hanya seketika saja aku ada bersama kamu." Di dalam Yohanes 14 ayat 13, "Sebab aku pergi kepada Bapa." Dan kemudian Yesus bilang, tinggal sesaat lagi dan dunia tidak melihat aku lagi. Bapak Ibu, ini benar-benar tentang perpisahan. Yesus menyampaikan suatu hal tentang perpisahan. Namun tidak sampai di situ saja. Yesus pun memberikan penguatan kepada para murid-murid. Makanya di dalam Yohanes 14 ayat 1, janganlah gelisah hatimu, percayalah kepada Allah, percayalah juga kepadaku. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, Yesus tahu bahwa perpisahan dapat membuat mereka gelisah, dapat membuat mereka sedih, dan memiliki perasaan yang campur aduk. Permisi tanya kepada Bapak Ibu sekalian, jikalau Bapak Ibu ditinggalkan, bagaimana perasaan Bapak Ibu? Baik-baik saja kah? Pada awal kuliah, yang mengantarkan saya masuk ke sekolah teologi itu adalah nenek saya. Bayangkan Bapak Ibu, mulai dari kecil, saya sudah tinggal bersama nenek saya sampai usia 18 tahun, tinggal bersama beliau. Pada hari beliau pulang dari kampus di mana saya kuliah, saya sengaja bersembunyi Bapak Ibu, tidak mau mengucapkan, selamat tinggal Nek, apa segala macam. Saya bersembunyi dan tidak mengantar beliau untuk naik mobil ke bandara. Kenapa Bapak Ibu? Saya bersembunyi, pura-pura sembunyi. Lihat nenek saya pergi, saya hanya melihat dari jauh. Ya benar Bapak Ibu, saya sedih waktu itu tapi tidak mau menyatakan kesedihan saya. Akhirnya saya masuk ke kamar lalu saya menangis. Inilah yang akan dirasakan oleh para murid-murid selama bersama-sama dengan Yesus. Mereka sudah sering melakukan segala sesuatu bersama dengan Yesus. Melayani bersama, berjalan bersama. Namun guru mereka yang selama ini bersama-sama akan pergi. Pergi dalam artian bukan pergi keluar kota, bukan. Tetapi Yesus akan mati dan akan kembali kepada Bapa di surga.
Namun di dalam ayat yang selanjutnya, ayat 16 dan 17, Yesus berkata, "Aku pergi. Aku akan meminta kepada Bapa dan Ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain supaya Ia menyertai kamu selama-lamanya, yaitu Roh kebenaran." Bapak Ibu, jikalau diteliti mulai dari pasal 14 sampai dengan 16, Yesus mulai menyinggung tentang Roh Kudus kepada para murid. Roh Kudus bukanlah unforgotten God, Tuhan yang dilupakan. Tidak sama sekali. Karena pekerjaan Roh Kudus sudah mulai dari penciptaan sampai dengan detik ini. Dalam beberapa terjemahan Bapak Ibu yang terkasih, Roh Kudus dikatakan sebagai another helper, penolong yang lain. Another advocate, pembela yang lain. Another comforter, penghibur yang lain. Another counselor, penasehat yang lain. Tidak ada yang salah dengan terjemahan ini. Karena inilah pekerjaan Roh Kudus yang telah saya sebutkan tadi Bapak Ibu. Yesus berkata bahwa akan ada seorang penolong yang lain. Berarti sebelum ada penolong yang lain, sudah ada penolong dong istilahnya. Bapak Ibu, contoh saya ini mengajar di Elkanah. Ketika suatu saat saya sudah tidak ada di sini, maka tentu ada penggantinya, pengganti saya. Di sini yang Tuhan Yesus maksudkan penolong yang lain, berarti sebelumnya Yesuslah penolong itu, sebelum Roh Kudus datang. Makanya di dalam ayat pasal 16 ayat ke-7 Yesus berkata, "Namun benar yang kukatakan ini kepadamu adalah lebih berguna bagi kamu jika aku pergi. Sebab jikalau aku tidak pergi, penghibur itu tidak akan datang." Bapak Ibu, dalam hal ini Yesus sebagai penolong, tapi Yesus juga akan memberikan penolong kepada para murid supaya mereka tidak jadi yatim piatu. Bapak Ibu, yatim piatu itu seperti apa Bapak Ibu? Apakah di antara kita ada yang pernah merasakan hidup sebagai seorang yatim piatu yang tidak memiliki sanak keluarga, ayah dan ibu, dan kita mungkin tidak tinggal bersama keluarga inti, namun tinggal dengan orang yang lain? Tapi Yesus berkata, Yesus tahu bahwa murid-muridnya ini membutuhkan penolong, membutuhkan Roh Kudus. Bukan berarti saya berkata Yesus itu berbeda dengan Roh Kudus, tidak. Hal ini mengatakan bahwa Roh Kudus dan Yesus punya kualitas yang sama, tidak ada perbedaan sama sekali. Yesus mengerti mereka membutuhkan penolong. Yesus tahu bahwa mereka membutuhkan penolong. Yesus mengerti kalau mereka harus ditolong. Seperti orang sakit Bapak Ibu. Kalau Bapak Ibu sakit, pasti butuh penolong. Yaitu datang ke dokter, minta obat dan lain sebagainya. Para murid perlu ditolong. Karena kita melihat persoalan yang para murid hadapi setelah Yesus naik ke sorga akan lebih banyak, akan lebih berat. Namun Bapak Ibu yang terkasih, persoalan-persoalan itu membuat para murid tahu bahwa Yesus tetap menolong mereka. Persoalan terbesar apa yang saat ini sedang kita alami? Ya, persoalan dunia menghadapi pandemi COVID-19. Bapak Ibu, kalau saya melihat di dalam berita-berita, banyak usaha ditutup, banyak orang di PHK, banyak orang kelaparan, bahkan banyak orang sakit, banyak orang mati, ekonomi mulai goncang, dan orang hidup dalam ketakutan, kekhawatiran Bapak Ibu. Tapi Yesus berkata, Roh kebenaran telah diberikan, Ia menyertai kamu dan akan diam di dalam kamu selama-lamanya.
Bukan berarti Bapak Ibu, banyak orang berpikir kalau Roh Kudus itu bisa keluar masuk ya. Kalau saya berdosa, Roh Kudus keluar dari hidup saya. Kalau saya tidak berdoa, Roh Kudus keluar dari hidup saya. Kalau saya berdoa, Roh Kudus masuk dalam hidup saya. Tidak seperti demikian Bapak Ibu. Ketika kita mengaku percaya kepada Yesus Kristus, maka Roh kebenaran itu menuntun kita, membimbing kita ke dalam jalan kebenaran. Jadi kita perlu tahu bahwa pekerjaan Roh Kudus itu tidak bergantung pada diri kita ini loh, Bapak Ibu. Pekerjaan Roh Kudus adalah dari kehendak Allah sendiri. Jadi bukan berarti kamu baik maka Roh Kudus tinggal diam dalam hidupmu, tidak. Tetapi ketika kita mengaku percaya, Roh Kudus saat itulah yang menuntun kehidupan kita. Ada seorang yang bernama Lee, Bapak Ibu. Dia ini sudah 2 malam di rumah sakit. Dan dia tidak tahu apakah dia bisa bertahan hidup ataukah dia mati. Karena Lee ini sedang menderita sangat kritis, yaitu menderita COVID-19. Malam itu Lee sedang berada dalam tekanan yang sangat luar biasa. Dia susah bernafas, dan malam itu Lee berseru kepada Tuhan agar Tuhan menyembuhkan dia, menolong untuk menguatkan dia. Bapak Ibu, Lee berada di ruangan isolasi. Pendeta tidak boleh mengunjungi, teman tidak boleh mengunjungi, sanak keluarga apalagi, karena tempat itu tidak diizinkan semua orang masuk. Namun Tuhan mengirimkan seorang petugas kebersihan, cleaning service gitu ya, cleaner gitu, yang ada di rumah sakit itu. Pada saat itu petugas ini masuk ke dalam ruangan Lee. Lee melihat seperti sebuah cahaya besar yang masuk dalam ruangan itu. Dan petugas ini menyapa Lee, "Apa kabar?" dan bertanya keadaan Lee. Saat bercakap-cakap dengan petugas ini, Bapak Ibu, petugas ini bercerita, "Saya adalah seorang misionaris di Nigeria selama 14 tahun. Namun saya kembali pulang." Dan dia menceritakan kepada Lee bagaimana orang-orang Nigeria itu diselamatkan, yang dulunya tidak percaya, dimenangkan oleh Tuhan. Dan Lee ketika mendengar cerita itu Bapak Ibu, dia mulai terkagum-kagum, dia mulai merasa terpesona dengan apa yang diceritakan oleh petugas kebersihan ini. Namun petugas ini bilang, tidak hanya itu, Tuhan mengasihi banyak jiwa, Tuhan mengasihi mereka. Dan pada saat itu petugas ini berkata, "Nah, apakah boleh aku mendoakan dirimu?" Dan Lee menjawab, "Tentu saja." Dan saat itu petugas kebersihan ini berdoa supaya Tuhan menyembuhkan dia, Tuhan memakai hidupnya. Tapi terlebih itu biarlah Roh Kudus membesuk dia dan dia dapat dipulihkan. Pada saat berdoa, Bapak Ibu, Lee merasakan tubuhnya mulai merasa sehat. Paru-parunya yang tadi sangat sesak sudah mulai membaik. Setelah itu, petugas kebersihan ini keluar dan mengangkat jempolnya, memberikan semangat buat Lee. Pada malamnya, Lee berdoa kepada Tuhan. "Tuhan, saya ingin sekali makanan. Makanan itu ya seperti snack, Coca-Cola dan lain sebagainya. Tapi tidak ada yang bisa membawakannya." Dan dia berdoa, keesokan paginya petugas kebersihan ini membawa sekantong makanan seperti yang didoakan oleh Lee. Dan dia berkata, "Ini hadiah dari Tuhan." Bapak Ibu, kondisi apakah yang membuat kita lemah? Kondisi apa saja yang sedang saat ini kita alami? Percayalah bahwa tidak hanya Lee, di mana Roh Kudus menolong dia melalui seorang cleaning service gitu ya. Tetapi Bapak Ibu yang terkasih, Roh Kudus masih bisa bekerja sampai detik ini untuk menolong setiap orang. Tidak hanya kepada para rasul, namun setiap kita.
Apa tujuan gereja? Harus bergereja di dalam kasih dan relasi dengan Allah dan sesama. Ada dua hal mengapa gereja harus bergereja di dalam kasih dan relasi. Yang pertama, karena itu kehendak Tuhan. Bapak Ibu kalau tidak mengasihi, Bapak Ibu melanggar perintah dari Tuhan. Mau dicap seperti demikian? Jangan Bapak Ibu. Mengasihi itu perintah dari Tuhan. Yesus berkata, jikalau kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti segala perintahku. Perintah yang mana? Saya mempersilahkan Saudari Yemima membuka Yohanes 13 ayat 34 dan akan membacakan kepada kita. Yohanes 13 ayat 34. Aku memberikan perintah baru kepada kamu, yaitu supaya kamu saling mengasihi, sama seperti aku telah mengasihi kamu. Demikian pula kamu harus saling mengasihi. Ya, Yohanes 13 ayat 34, itulah perintah Tuhan. Aku memberikan perintah baru kepada kamu, yaitu supaya kamu saling mengasihi, sama seperti aku mengasihi kamu. Demikian pula kamu harus saling mengasihi. Itu perintah Yesus. Apalagi perintah Yesus. Saudari Kesia akan membaca Yohanes 15 ayat 9 dan 10. Yohanes 15 ayat 9 dan 10. Seperti Bapa telah mengasihi aku, demikianlah juga aku telah mengasihi kamu. Tinggallah di dalam kasihku itu. Jikalau kamu menuruti perintahku, kamu akan tinggal di dalam kasihku. Seperti aku menuruti perintah Bapakku dan tinggal di dalam kasihnya. Ya Bapak Ibu, inilah perintah yang Yesus sampaikan. Yesus sudah menjadi cermin untuk kita, bagaimana kita harus saling mengasihi. Bapak Ibu, Yesus sudah menjadi teladan untuk mengasihi. Mungkin kita sedang jatuh bangun dalam mengasihi, melakukan perintah Tuhan. Tapi ingatlah Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, Tuhan telah memberikan seorang penolong yang lain yang akan menolong kita. Mungkin kita berkata, Tuhan, hari ini aku gagal mengasihi Tuhan. Tuhan, hari ini aku gagal mengasihi Dia. Tuhan tahu Bapak Ibu. Tuhan tahu bahwa Petrus juga akan gagal mengasihi dia. Tuhan tahu bahwa para murid juga akan pergi meninggalkan dia. Tetapi Tuhan mau menolong mereka untuk terus menjadi saksi kasih di tengah dunia ini. Identitas gereja yaitu kasih. Bapak Ibu percaya atau tidak percaya, orang Kristen terkenal dengan kasih. Ya, benar. Seorang presiden bernama Gus Dur pernah berkata, orang Kristen itu jangan kamu babat. Semakin dibabat, semakin merambat. Ketika kita berkata bahwa kita sebagai pengikut Tuhan, menunjukkan identitas kita yaitu salah satunya melakukan perintah Tuhan, yaitu mengasihi. Mengapa gereja dipanggil keluar untuk melakukan apa yang Tuhan kehendaki? Bapak Ibu, saya tidak berkata gereja itu gedung ini, tidak. Gereja itu adalah saya dan kita semua yang ada di tempat ini. Bagaimana gereja itu tidak hanya menyentuh firman Tuhan. Kasihilah Tuhan Allahmu, sudah selesai. Tidak. Tapi Yesus mengajarkan, kasihilah juga sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Itu seolah-olah firman itu mendarat dengan tepat di dalam hidup kita. Makanya saya kurang setuju kalau ada orang yang bilang, aduh, aku gak mengasihi dia. Bapak Ibu, Tuhan mengasihi, Tuhan juga tahu siapa itu Petrus, siapa itu Yudas. Bisa saja Tuhan sudah dari awal gak pilih Yudas. Sana, aku tahu kok kamu nanti menjual aku. Tapi tidak demikian. Percayakah Bapak Ibu, kalau Yudas kembali kepada Tuhan, pengampunan berlaku? Berlaku Bapak Ibu. Inilah yang Tuhan sudah nyatakan kepada kita.
Mengapa kita harus mengasihi? Mengapa kita harus berelasi dengan Tuhan? Kalau saya tadi bilang di awal, kasih tanpa relasi itu seperti siapa? Om Jin, dia baik, tapi dia nggak bisa ngapa-ngapain. Dia nggak bisa berelasi dengan orang lain karena dia berada di dalam botol. Bagaimana kalau berelasi tapi tidak ada kasih? Itu sama saja. Kita seperti seorang yang sedang dijodohkan. Aduh, saya enggak mau. Mungkin kita bisa berkenalan tapi tidak punya kasih. Maka dari itu Bapak Ibu, gereja dipanggil tidak hanya belajar teologi. Bapak Ibu, saya berkata, Bapak Ibu yang datang terus menerus ke gereja, ke PA dan lain sebagainya. Bapak Ibu sebenarnya sudah belajar apa itu teologi. Tetapi jangan sampai kepada teologi. Karena teologi tanpa doksologi itu tidak ada apa-apanya. Bapak Ibu tahu arti doksologi? Segala kemuliaan hanya bagi Allah. Kalau kita tahu firman Tuhan, bawalah firman itu supaya dapat memuliakan Tuhan di dalam kehidupan kita. Bukan sampai hanya membaca firman Tuhan dan sebatas tahu, tidak. Tetapi bawalah firman Tuhan itu hidup dalam hidupmu. Sehingga di dalam Yohanes 13 ayat 35. Dengan demikian semua orang akan tahu bahwa kamu adalah murid-muridku jikalau kamu saling apa Bapak Ibu? Saling mengasihi. Karena kita mengasihi, orang melihat, wis, orang Kristen. Bapak Ibu, orang Kristen tidak hanya terkenal karena perbuatannya saja, tetapi karena mengasihi Allah. Itu hal yang terpenting. 2 poin inilah yang setidaknya membawa kita untuk mengerti mengapa kita harus punya kasih. Gereja harus punya kasih. Bapak Ibu, saya juga bersyukur ya, gereja tidak tinggal diam, berpangku tangan ketika ada pandemi COVID-19 ini. Saya melihat gereja-gereja bekerja keras, menolong orang di luar sana untuk memenuhi kebutuhan mereka. Saya terharu, beberapa waktu lalu saya juga diinfokan oleh keluarga saya, dan mereka berkata, saya terbeban membantu mereka. Bapak Ibu, karena kondisi di sana banyak orang tidak bisa, apalagi orang yang tinggal di pedesaan, ya di sana maaf kurang toko, kurang mau beli apa-apa susah. Mereka harus butuh transportasi untuk turun ke kota dan membeli. Namun saya bersyukur ada gereja-gereja di sana yang tidak hanya duduk tenang, tapi mereka sampai ke tempat-tempat di mana orang yang sedang membutuhkan. Jadi Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, kalau kita belajar banyak tentang kasih, tapi tanpa aksi, itu semua nol Bapak Ibu. Saya mau katakan, kasih tanpa aksi nol besar. Tetapi aksi dan kasih ketika bersama-sama, Bapak Ibu percayalah apa yang Yesus katakan. Jikalau kamu saling mengasihi, orang-orang akan tahu bahwa kamu adalah murid-muridku. Biarlah firman Tuhan yang hari ini kita dengarkan Bapak Ibu, menolong kita untuk terus belajar dan belajar menghidupi kebenaran firman Tuhan. Sehingga kita tidak hanya berteologi, tapi berteologi untuk berdoksologi. Segala kemuliaan hanya bagi Tuhan. Di dalam, kalau kita tahu soli Deo Gloria, segala kemuliaan hanya bagi Allah. Siapa kita yang Tuhan sedang pakai? Oh, Tuhan mau memakai Maria untuk menyatakan kasih. Ya, Tuhan, ini saya yang lemah. Tuhan pakai sehingga Tuhan yang dimuliakan. Bukan Maria ini yang dimuliakan, tidak. Celakalah kalau manusia memuliakan manusia. Tetapi biarlah segala kemuliaan kembali hanya kepada Allah Tritunggal. Demikianlah firman Tuhan.
Amin. Sayonan jemaat berdiri bersama dengan umat Allah di masa lalu, masa kini, dan masa depan. Marilah kita mengingat pengakuan pada baptisan kita menurut pengakuan iman rasuli yang demikian bunyinya. Aku percaya pada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat dipersilakan duduk. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, saya mengajak kita bersama-sama berdoa, bersyafaat kepada Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa yang baik, Bapa yang kami kenal di dalam Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Bapa yang masih bekerja di dalam Roh-Mu yang kudus, sehingga memampukan kami untuk terus berdiri di atas pengharapan. Bapa, saat ini kami datang kepadamu, mau menaikkan doa-doa syafaat kami. Tuhan, kami terus berdoa untuk bangsa dan negara ini yang sedang dilanda pandemi COVID-19. Tidak hanya di Indonesia Tuhan, namun di beberapa negara-negara yang saat ini sedang menderita COVID-19. Kami berdoa bersatu hati bersama jemaat di tempat ini dan yang ada di rumah, berdoa, Tuhan tolong pulihkan keadaan bumi ini Tuhan. Dan kami percaya ketika segala sesuatu yang Tuhan izinkan, Tuhan mau supaya kami terus berharap kepada Tuhan saja. Kami terus berdoa untuk para pemimpin-pemimpin di negeri ini, mulai yang tertinggi sampai yang terendah, mulai yang ada di dalam kota maupun sampai ada yang di dalam desa. Tuhan, tolonglah setiap pemimpin-pemimpin kami untuk melayani dengan hikmat dan kebijaksanaan daripadamu, untuk mementingkan kepentingan rakyat semata Tuhan. Tuhan Yesus, kami juga berdoa untuk para aparat keamanan yang juga mendukung agar Indonesia ini maju Tuhan. Kami berdoa kepada mereka, berikanlah mereka kekuatan dan kesehatan. Hamba berdoa untuk para medis, dokter, perawat yang ada di setiap rumah sakit yang sedang melayani orang-orang yang menderita pandemi COVID-19 ini. Tuhan, lindungi mereka, jagai mereka Tuhan. Mereka yang bekerja di garda paling terdepan, hamba percaya bahwa Tuhan pun akan melindungi keluarga mereka dan Tuhan akan melindungi setiap mereka yang sedang melayani saat ini. Tuhan, jikalau pandemi ini telah membuat banyak orang di PHK, banyak usaha ditutup, banyak orang sakit, mati, kelaparan, khawatir Tuhan. Hamba berdoa biarlah Roh Kudus-Mu Tuhan yang Engkau janjikan, penolong yang lain itu yang akan menyertai kami selama-lamanya. Dimanapun anak-anak Tuhan berseru karena penderitaan yang mereka alami Tuhan, hamba percaya Tuhan akan menolong setiap mereka. Bapa di surga, hamba juga berdoa kepadamu untuk gereja-gereja Tuhan yang saat ini bangkit untuk mewartakan kasih Tuhan di tengah-tengah dunia ini. Mereka yang juga mengambil bagian untuk menolong korban-korban COVID-19 dan juga setiap orang yang mungkin tidak mendapatkan
apa yang lebih. Tuhan, tolonglah setiap gereja-gereja agar mereka bersatu hati untuk melayani Tuhan di tengah krisis yang dialami saat ini. Bapak, hamba juga berdoa untuk gereja Kristen Indonesia di Pasuruan, di mana Tuhan telah menolong kami untuk beribadah dan menjadi jemaat di dalamnya. Hamba berdoa untuk hamba Tuhan di tempat ini. Selaku gembala Bapak Pendeta Untung Irwanto bersama keluarganya, hamba berdoa Tuhan. Tuhan pimpin, berikan hikmat kebijaksanaan, sehingga Tuhan ketika hamba-Mu tampil untuk menyampaikan firman Tuhan, semua berasal dari Tuhan saja. Hamba berdoa untuk setiap jemaat yang ada di rumah masing-masing, yang saat ini sedang berdoa bersama-sama kami. Tuhan, tolong kuatkan mereka, jaga dan lindungi mereka, berikan mereka kesehatan ya Tuhan. Dan yang kami rindukan, suatu ketika kami dapat berkumpul bersama-sama, beribadah kembali di ruangan gereja ini. Terima kasih Bapa di surga, hamba juga berdoa untuk para lansia. Tuhan terus berkati kehidupan mereka. Untuk para janda, ya Tuhan, mereka yang ditinggalkan oleh kekasih hati mereka, suami mereka, Tuhan tolong. Tuhan, Engkau sebagai kota benteng dan perlindungan bagi setiap mereka. Hamba juga berdoa Tuhan Yesus, ada jemaat-jemaat yang sedang berbahagia karena Tuhan telah menambahkan setahun usia. Tuhan, hamba berdoa biarlah Tuhan terus menuntun seperti saat ini. Bapa, hamba juga mau berdoa untuk sekolah Kristen Elkana yang saat ini Tuhan setiap guru sedang melayani di dalamnya. Tuhan, hamba berdoa dari pengurus yayasan, mulai dari guru-guru kepala sekolah dan juga para staf dan karyawan. Tuhan berkatilah anak-anak bisa di rumah, tetapi Tuhan berikan hikmat daripada-Mu untuk kami dapat mengajar melalui setiap online yang ada ya Tuhan. Bapa, hamba juga berdoa kepadamu Tuhan Yesus. Di akhir daripada doa ini, biarlah firman Tuhan yang kami dengarkan tidak berlalu begitu saja ya Tuhan. Namun firman Tuhan itu tertanam kuat di dalam kehidupan kami hari lepas hari. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus yang telah mengajarkan kami berdoa. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Beri kami hari ini makanan yang secukupnya. Ampuni salah kami seperti kami ampuni yang bersalah pada kami. Jangan bawa kami dalam pencobaan, melainkan lepaskan kami dari yang jahat, sebab Kaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Amin. Marilah kita mengucapkan rasa syukur kita kepada Allah dengan mengingat firman Tuhan
yang terambil dari 2 Korintus pasal 9 ayat 7. Hendaklah masing-masing memberikan menurut kerelaan hatinya, jangan dengan sedih hati atau karena paksaan, sebab Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita. Persembahan Bapak Ibu Saudara sekalian dapat ditransfer ke rekening gereja atau dapat diberikan kepada masing-masing koordinator sektor. Mari kita pujikan PKJ 54 baitnya yang pertama. Mari kita berdoa. Ya Allah kami yang bertata dalam kerajaan surga, sungguh kami mengucap syukur Tuhan karena Tuhan masih mengizinkan kami untuk dapat mengikuti ibadah pada pagi hari ini. Ya Tuhan, kiranya apa yang boleh kami dengar, boleh kami terapkan dalam kehidupan sehari-hari agar kasih Tuhan semakin nyata dalam hidup kami. Ya Tuhan, saat ini kami berdoa untuk persembahan yang telah kami kumpulkan, kiranya Tuhan sendiri yang akan menyertai setiap tangan-tangan yang akan mengelola persembahan ini, agar persembahan ini dapat berguna bagi perluasan kerajaan-Mu di tempat ini. Ya Tuhan, kiranya Engkau juga yang memberikan hikmat dan kebijaksanaan kepada setiap majelis dalam mengelola persembahan ini, kiranya persembahan ini dapat selalu digunakan untuk kemuliaan nama-Mu. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya, amin. Amin. Kita sudah ditebus olehnya, kinilah yang dilamu halismu, maju terus dan kibarkan pagi, ya sanjung rajamu. Mari bawa padanya segenap talentamu, serta hidup mengikuti firman-Nya. Taat dan setialah, walau susah jalanmu, hidup kudus agar kasih-Nya ternyata. Hidup dengan setia, jangan dosa sampai menghalangmu. Junjunglah terus kebenarannya, sanjung rajamu. Mari bawa padanya segenap talentamu, serta hidup mengikuti firman-Nya. Taat dan setialah, walau sukar jalanmu, hidup kudus agar kasih-Nya pun nyata. Arahkanlah hatimu kepada Tuhan. Jadilah saksi Kristus. Terpujilah Tuhan.
Tuhan memberkati kita dan melindungi kita. Tuhan menyinari kita dengan wajah-Nya dan memberi kita kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepada kita dan memberikan kita damai sejahtera. Amin.